Praktikum bagi mahasiswa biologi merupakan suatu keharusan, tidak saja untuk mendukung teori, tetapi dimaksudkan untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan di laboratorium. Biasanya, mahasiswa sebelum praktikum membaca terlebih dahulu buku petunjuk praktikum. Kali ini, bagi mahasiswa yang akan praktikum, dapat melihat dan mendengarkan melalui video sebagai petunjuk praktikum inovatif fisiologi hewan. Pada petunjuk praktikum inovatif ini disajikan video tentang 1. Handling mencit dan tikus percobaan. 2. Sistem respirasi. 3. Sistem reproduksi jantan. Dan 4. Sistem reproduksi betina. Selamat menyaksikan. Sistem reproduksi vertebrata jantan pada umumnya berupa sepasang testis. Testis merupakan penghasil spermatozoa dan hormon testosteron. Testis dilengkapi dengan saluran spermatozoa yang terdiri dari epididymis, vas deferens, uretra, dan alat kopulasi serta dilengkapi dengan kelenjar tambahan yang menghasilkan substansi untuk kehidupan spermatozoa. Tujuan dari praktikum ini adalah menghitung jumlah spermatozoa, mengamati morfologi, menghitung persentase spermatozoa yang hidup dan mati atau viabilitas, dan menentukan pH spermatozoa. Alat dan bahan yang diperlukan meliputi 1 perangkat alat bedah, kaca objek dan penutupnya, mikroskop, hemositometer, Handitoli counter, bak parafin, tikus atau mencit jantan, NaCl fisiologis, eosin, dan kertas pH. Menghitung spermatozoa. Dalam praktikum ini dibutuhkan larutan stok spermatozoa yang dibuat dari isi vasa deferens tikus. Jika perlu, vasa deferens dicuci dengan garam fisiologis agar tidak tercampur dengan darah. Ini adalah gambaran tubulus seminiferus dari preparat irisan testis dilihat menggunakan mikroskop. Vasa deferens ditekan agar isinya keluar, lalu ditampung pada cawan Petri. Tambahkan 1 mili NaCl fisiologis. Nah, sekarang aduk pelan-pelan. Suspensi inilah yang digunakan sebagai larutan stok atau stok sperma. Untuk mempersiapkan pengamatan spermatozoa, perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Hisap larutan stok dengan pipet eritrosit sampai tanda 0,5. Hisap larutan NaCl fisiologis sampai tanda 101. Kocoklah pipet berisi larutan stok dan NaCl fisiologis tersebut beberapa saat sampai benar-benar tercampur. Buang beberapa tetes cairan di ujung pipet dengan cara menempelkannya pada kertas saring atau tisu. Langkah berikutnya ialah menyiapkan gelas objek hemositometer yang telah ditutup dengan kaca penutup pada mikroskop. Aturlah agar bilik hitung berada tepat pada daerah bidang pandang mikroskop. Bilik hitung terdiri dari 9 bujur sangkar, masing-masing dengan luas 1 mm persegi dan tinggi 0,1 mm. Bujur sangkar yang di tengah dibagi lagi menjadi 25 bilik kecil yang masing-masing memiliki 16 bilik terkecil.
Teteskan cairan dalam pipet ke gelas objek hemositometer pada batas tepi gelas penutup seperti pada gambar contoh. Dengan cara tersebut, cairan akan mengalir ke dalam bilik hitung pada gelas benda hemositometer yang sudah disiapkan pada mikroskop. Perhatikan cara meneteskan cairan pada gelas objek hemositometer. Dengan menggunakan mikroskop, hitunglah jumlah sperma yang terdapat pada bujur sangkar yang di tengah yang memiliki 25 bilik kecil. Hitung dan catat jumlah sperma yang ditemukan pada 5 buah bilik saja, yaitu bilik pada bagian kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, dan tengah. Rumus konsentrasi spermatozoa per milimeter kubik sama dengan jumlah sperma terhitung dikalikan 10.000. Apabila jumlah sperma terhitung 325 sel, maka konsentrasinya sama dengan 3.250.000 sel per milimeter kubik. Untuk mengamati morfologi spermatozoa, lakukan langkah-langkah berikut. Teteskan 1 tetes cairan stok sperma pada kaca objek, lalu tambahkan 1 tetes eosin pada kaca objek. Tutup dengan kaca penutup. Amati sediaan tersebut dengan mikroskop pada perbesaran 400 kali. Gambar morfologi sperma yang teramati. Untuk menghitung viabilitas sperma, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Teteskan 1 tetes larutan stok pada kaca objek dan campur dengan eosin. Buatlah preparat apus, keringkan, dan diamati dengan mikroskop. Hitung 100 sel spermatozoa yang teramati dengan memperhatikan bagian kepala spermanya. Kepala spermatozoa yang mati terlihat berwarna merah, sedangkan kepala spermatozoa yang hidup tampak transparan. Hitung persentase sperma yang hidup. Angka yang diperoleh menunjukkan besarnya viabilitas. Menentukan pH spermatozoa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Teteskan stok sperma pada kaca objek. Letakkan kertas pH atau pH stick pada kaca objek yang berisi stok sperma selama 5 detik, hingga terjadi perubahan warna pada kertas pH. Cocokkan warna kertas pH dengan warna standar. Warna yang cocok menunjukkan nilai pH spermatozoa.